Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan malam ini kita akan belajar tentang bagaimana menginputkan soal di CPT SMA Negeri 1 Baik Kudus kaitannya dengan PAS semester genap ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Juni tahun 2020. Pertama-tama kita buka portal SMA Negeri 1 Baik Kudus. Di sini ada beberapa menu, ada website, learning, dan CPT. Kita pilih CPT, kita kunjungi web CPT, klik saja. Kemudian inilah laman website CPT SMA Negeri 1 Baik Kudus. Untuk masuk ke dalam laman tersebut, Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan NIP yang sudah saya berikan sebelumnya. NIP. Kemudian passwordnya adalah default 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sign. Setelah kita masuk, pastikan nama di atas sesuai dengan nama yang sudah kita inputkan. Kemudian di dalam menu sebelah kiri ada beranda buat soal baru, manajemen butur soal, cetak ambil soal, hasil tes, dan analisis. Jadi nanti semua proses penginputan soal, proses pengambilan nilai, proses analisis butur soal dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak menggantungkan pada admin sekolah. Oke, kita akan buat soal baru. Di dalam menu itu ada buat soal baru. Kita klik saja, buat soal baru. Di menu atas ada pilihan tes ini digunakan untuk apa, misalkan untuk semesteran. Kemudian keterangan tambahan diisi, misalkan matematika kelas 10 MIPA misalkan. Kemudian mata pelajarannya diisi misalkan matematika. Kemudian jumlah soal yang akan diinput dan yang akan disajikan itu harus sama. Misalkan soalnya 50, yang disajikan juga 50. Ya. Saya sebagai contoh, saya akan buat soal 3 soal saja. Kemudian nanti soal yang disajikan sama, 3 soal. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal itu kira-kira berapa menit? Bisa 60 menit, 120 menit. Kalau bisa, karena ini online, waktunya bisa dipersempit. Ya, jadi anak nggak bisa buka buku di sana-sini. Kemudian waktunya misalkan saat ini 5 menit. Berikutnya adalah jumlah pilihan. Jumlah pilihan di sini adalah menunjukkan pilihan A, B, C, D, E. Kalau SMA berarti 5, A, B, C, D, E. Kita klik pada button 5. Kemudian soal disajikan secara apakah acak ataukah berurutan. Kalau berurutan berarti semua anak didik kita itu mendapatkan soal sama. Misalkan nomor 1 sampai nomor 60 katakanlah. Setiap siswa itu sama soalnya. Tetapi kalau acak berarti antara satu dengan lainnya walaupun soalnya sama tapi diacak. Bisa jadi misalkan satu anak depetan antara satu dengan lainnya. Itu nanti soalnya akan berbeda. Jawaban pun akan juga berbeda. Dalam arti jawaban berbeda ada optionnya. Option di sini akan berbeda. Oke, kita akan acak saja. KKM di sini kita pilih berapa KKM-nya, misalkan 75. KKM di sini nanti tujuannya adalah agar Bapak Ibu semuanya dalam analisis butur soal nanti, apakah tingkat keberhasilan kita dalam mengajar itu apakah sudah berhasil atau tidak. Dan nanti bisa dilihat dari tingkat keberhasilan kita dalam mengajar. Misalkan KKM 75, nanti anak didik kita misalkan nilainya di bawah 75, berarti tingkat keberhasilan kita perlu ditingkatkan lagi. Kemudian password di sini adalah password untuk mengerjakan soal yang dibuat oleh guru. Jadi nanti ini semacam token yang diberikan oleh siswa.
dalam mengerjakan soal. Misalkan saya passwordnya 123, saya ulang lagi 123. Kemudian kita cek isiannya sudah benar, kemudian kita klik lanjutkan. Setelah kita klik lanjutkan, di sini ada dua pilihan, apakah mau menginputkan soal secara manual ataukah secara impor menggunakan Excel. Di sini saya akan ajarkan cara membuat soal secara manual dulu. Ya, secara manual dulu. Nanti kita akan secara ekspor impor. Kalau kita secara manual, berarti klik mulai menginput soal manual, iya. Ini saya bedakan iya dan iya. Iya, berarti kita pilih iya. Oke. Setelah kita klik iya, maka di sini akan muncul laman informasi tempat kita membuat soal. Nah, ini adalah lembar kerjanya, menempatkan soalnya. Kemudian di sini adalah pilihan jawaban A, B, C, D, E. Yang perlu diingat Bapak Ibu semuanya, dalam membuat soal, ini termasuk pantangan bagi Bapak Ibu semuanya. Jika nanti Bapak Ibu semua dalam membuat soal lupa dalam memberikan kunci jawaban, maka nanti akan terjadi error. Perhatikan, akan terjadi error jika Bapak Ibu semuanya tidak memberikan kunci jawaban. Tapi jika Bapak Ibu semuanya lupa dalam mengetikkan jawaban, tidak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu semua sampai lupa memberikan kunci jawaban, maka akan terjadi error. Bagaimana kalau error? Berarti Bapak Ibu semuanya harus mengulangi lagi. Soal yang ada, yang error itu dihapuskan. Oke, cara membuat soal secara manual. Kita misalkan saya sudah mempersiapkan lembar soal di Word, misalkan di Word, ataupun saya contohkan soal di internet, misalkan. Soal teks. Soal pertama adalah soal teks. Ya, soal teks. Kemudian nanti soal bergambar. Yang ketiga adalah soal suara. Kita akan coba soal teks dulu. Soal teks, Bapak Ibu semua bisa langsung mengetikkan di sini. Atau misalkan Bapak Ibu semuanya bisa copy paste. Misalkan saya ada di soal di sini. Copy paste. Kemudian saya copy paste-kan di lembar kerja yang ada. Ingat Bapak Ibu semuanya, dalam copy paste itu kalau bisa Bapak Ibu semuanya menggunakan paste plain text. Jangan paste saja ya. Berarti kita menggunakan paste plain text. Kita klik saja. Nah, kalau kita lihat soalnya, antara kiri kanan itu tidak rata. Jadi kalau kita lihat kan di sini ada light, ada center dan sebagainya. Untuk meratakan, Bapak Ibu semua bisa di sini ada, kita klik saja, line-nya full. Jadi tidak jorok kanan, jorok kiri. Kita klik saja, maka akan seperti ini. Ini adalah kita dalam membuat soal bentuknya tag. Sekali lagi bentuknya tag. Langsung di copy paste, plain text, atau Bapak Ibu semuanya bisa mengetikkan secara langsung di lembar kerja yang ada. Misalkan jawabannya misalkan saya sembarang dulu. Kemudian saya masukkan. Nah, ini berarti kita sudah membuat soal yang berbentuk tag. Sudah berada pilihannya A, B, C, D, E. Kemudian kalau kita mau melanjutkan ke soal berikutnya, kita bisa klik ya, klik ya. Atau misalkan soal yang sudah kita masukkan tadi dirasa ada perubahan, misalkan kita bisa klik tidak, kemudian akan ke menu manajemen butir soal. Misalkan tadi kita sudah menginputkan di sini, misalkan soal yang sudah diinputkan, loh kok nomor 1 tadi ada perubahan, kita bisa klik perbaiki. Klik perbaiki,
Kemudian kita edit, misalkan kita tambah apa, misalkan. Ini jika kita mau mengedit soal yang dirasa ada perubahan atau keliru dalam kita menginputkan soal. Kita update saja. Kita klik kembali. Oke, kita ke manajemen butuh soal lagi. Klik manajemen butuh soal. Oke, kita tambahkan ke soal berikutnya. Tambah. Oke, tambahkan. Berarti di sini perhatikan ini soal nomor 2. Tadi kan kita sudah menginputkan nomor 1. Tadi kita menginputkan soal yang berbentuk tag, Bapak Ibu semuanya. Kalau tag, sekali lagi, tinggal Bapak Ibu semuanya mengetikkan di lembar kerja yang sudah ada. Oke, ini adalah tadi bentuknya tag. Bagaimana kalau bentuknya gambar, Bapak Ibu semuanya? Kalau bentuknya gambar, cara membuatnya, insert gambarnya, itu kita akan menggunakan yang namanya snipping tool. Jadi kalau nanti di Windows 10 itu ada set, cari aja di pojokan ada set, klik aja SN. Nah, ini ada snipping tool. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kita akan menggunakan namanya snipping tool, di mana snipping tool ini fungsinya adalah untuk mengcropping sebuah gambar atau katakanlah soal. Karena CPT yang ada di sini di jawaban, ya, di kunci jawaban itu tidak bisa diberikan sebuah gambar atau misalkan rumus yang mengandung equation dan sebagainya. Karena di sini adalah program CPT SMA 1 Mbak ini lebih simpel. Jadi kalau kita membuat soal, kalau misalkan di pilihan opsinya ada gambar atau ada yang lain, itu nanti di soal dan jawabannya itu dimasukkan ke dalam lembar kerja. Sebagai contoh misalkan, di sini katakanlah saya ini ada gambar. Di sini katakanlah ini gambar. Nah, ini soal bergambar misalkan. Nah, misalkan ini soal bergambar. Soal bergambar. Saya akan menggunakan namanya snipping tool dulu, snipping tool, ya. Saya klik aja new. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, file snipping tool ini Bapak Ibu semuanya disimpan dalam satu folder. Ingat, dalam satu folder, di mana folder itu penamaannya harus sama di dalam CPT di SMA 1 Baik Kudus. Nah, katakanlah saya di sini nanti akan buat file, buat folder, misalkan selamat, jelas semua. Di sini nanti tepat. Berarti nanti pada waktu saya membuat soal yang akan saya uploadkan ke dalam CPT di SMA 1 Baik Kudus, nanti saya juga harus membuat folder di server, namanya juga harus selamat. Ingat, namanya juga harus sama. Ya, ini nanti gambar temannya di semua. Oke, kita akan sini lagi, kita ke snipping tool. Oke, kita ke snipping tool. Ini ibaratnya sebuah gambar. Bapak Ibu semuanya, kalau bisa nanti dalam pembuatan soal agar tulisannya itu kalau kita di Word itu kan ada di bawahnya warna merah, agar ada hilang, ya, agar hilang warna merah yang di bawah itu, kita bisa mengubah soal kita dari Word itu ke PDF. Kalau kita menggunakan Word 2010 bisa langsung disimpan di PDF. Oke, ini saya simpan. Soal yang sudah saya snipping tool ini saya simpan. Saya simpan di mana? Saya simpan tadi di folder yang sudah saya buat. Folder yang sudah saya buat di mana tadi? Di sini.
Perlu diingat Bapak Ibu semuanya, nanti kalau kita akan membuat sebuah soal bergambar, Bapak Ibu semuanya tentukan dulu itu nomor berapa. Ya, misalkan itu nomor 2, berarti saya akan memberikan file name-nya 2 katakanlah. 2. 2. Dan save saja. Biarkan file ini tipenya PNG. Saya save aja. Save. Oke. Kita sudah membuat soal. Nah, yang sudah kita snapping tool. Selanjutnya kita akan memasukkan ke lembar kerja. Bagaimana cara memasukkan ke lembar kerja? Bapak Ibu semuanya, pada lembar soal ini, lembar kerja itu, di atas ada semacam icon ringin, yaitu kita klik saja nama insert edit image. Saya klik edit, ya, di sini. Klik saja insert edit image, klik. Nah, kemudian akan muncul informasi seperti ini. Nah, kita akan, setelah muncul informasi seperti ini, di sini ada image URL. Kita klik saja pada posisi browse, klik. Oke. Kalau Bapak Ibu semuanya pada waktu pertama kali menggunakan program CPT ini, kenapa kok ini tidak akan jalan? Karena apa? Pada pojokan atas ini, ingat pada pojokan atas ini, pop-up-nya itu masih disable. Harus kita enablekan. Jadi pada waktu kita klik browse, tidak menuju ke laman berikutnya, karena apa? Pada posisi di atas itu ada blok, di blok berarti ada warna merah di atas kecil ini. Kita klik saja, klik. Nah, setelah kita klik akan muncul pop-up nya adalah, setelah ini di blocking, kita always saja, klik always. Sekali lagi, setelah Bapak Ibu semuanya tadi tidak muncul, kita klik saja di sini, klik. Kita menuju ke always, klik always. Kemudian selanjutnya adalah done. Done itu selesai kan bahasa Inggris ya. Done selesai. Klik done, kemudian OK. Nah, kita sudah menuju ke tadi sudah klik tadi. Kita menuju lagi ke menu tadi. Nah, selanjutnya adalah kita klik tadi. Apakah setelah kita browse akan ke menu berikutnya? Kita klik aja, klik. Berarti kita sudah ke menu berikutnya, di mana menu ini fungsinya adalah untuk menempatkan sebuah gambar yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kalau Bapak Ibu semua kecil, digeser saja seperti ini, geser-geser. Di sini ada refresh, select, delete, cut, copy, paste, new folder, upload, close, dan info. Tadi di depan sudah saya utarakan, kita akan membuat sebuah folder. Foldernya kalau bisa sama dengan folder yang sudah kita buat di komputer kita. Itu untuk memudahkan. Kita buat folder dulu, misalkan new. Sekali lagi kita buat folder ya. Di sini ada menu new folder. Klik. Selamat. Kemudian create folder. Nah, di sini ada sudah kita buat folder baru di dalam server. Ini di server ya, bukan di komputer kita. Yaitu foldernya selamat. Bapak Ibu semuanya, pada posisi file partial file name, foldernya itu masih root ya. Kalau kita tempatkan langsung ke folder kita selamat, perhatikan di sini lognya itu masih root. Bagaimana kita bisa menempatkan sebuah file itu? Nah, untuk menempatkan file
agar masuk ke dalam file folder yang sudah kita buat, Bapak Ibu semuanya silakan tekan refresh. Sekali lagi, tekan refresh agar folder root berganti nama folder selamat. Sekali lagi, kita tekan refresh agar folder root bisa berganti nama dengan folder yang sudah kita buat. Kita refresh saja, klik. Perhatikan di sini berubah. Oke. Nah, setelah ini baru kita akan upload file yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada menu upload di atas, di samping new folder. Saya upload saja. Upload. Kita cari di mana tadi kita nyimpen. Kita nyimpen di mana tadi? Di folder sama ini. Kita klik. Kita buat di sini. Saya open. Saya upload. Close. Nah, ini kita sudah tampil di sini folder filenya, ya. Untuk memasukkan ke soal kita klik, kita centang, ya, jangan centang di sini, tapi centang di sini. Kita centang agar di sini nanti readable-nya itu berganti nama selection. Kita klik saja di sini, klik. Ini akan berganti nama selection. Selanjutnya kita select. Di sini sudah muncul. Jika nggak muncul, di kursornya di ke bawah saja. Kemudian insert. Oke. Inilah soal kita yang tadi sudah masuk. Misalkan jawabannya satu barang juga dulu. Pilih jawabannya misalkan A, saya masukkan. Inilah hasilnya. Ini soal bergambar. Hasilnya soal yang sudah kita inputkan tadi. Kita tekan, kalau kita mau lagi, kita tekan Z. Berarti kita tadi, sekali lagi, cara tadi adalah cara membuat soal bergambar. Sekali lagi, soal bergambar. Jadi yang pertama adalah kita buat soal bentuk teks, di mana kita bisa langsung mengetikkan di sini, di lembar kerja. Soal yang kedua, soal bergambar, di mana kita tadi bisa menggunakan fasilitas insert edit image, ya, insert edit image tadi, ya, seperti ini tadi, kita upload. Kemudian kita akan menuju ke berikutnya, soal ketiga. Soal ketiga adalah soal di mana kita akan membuat soal yang ada videonya, katakanlah, yang ada videonya. Coba. Tapi nanti di semester ini saya rasa tidak ada video ataupun sound, ataupun misalkan di bahasa Inggris tidak ada listening. Ya, berarti saya cobalah. Karena nggak ada listening, nggak ada gambar. Saya lanjutkan ke gambar lagi lah, biar tambah mudeng. Karena tidak ada soal yang berbentuk listening di pembuatan semester ini. Saya lanjutkan lagi adalah kita membuat soal bergambar. Sekali lagi, biar tambah mudeng, saya klik saja, saya insert, saya klik sini, browse, saya cari filenya akan saya uploadkan. Ini saya belum buat soal bergambar. Kita misalkan ada soal bergambar, misalkan soal mana? Ini, misalkan soal mana ya? Ini misalkan soal bergambar ini. Saya akan buat soal. Misalkan saya itu membuat soalnya karena tidak ada rumus dan sebagainya.
di sini Bapak Ibu semuanya, misalkan nanti misalkan ada soal di mana di jawaban itu juga ada rumusnya, misalkan saya cari soal misalkan soal seperti ini, misalkan ini soal ini. Misalkan ini soal ada rumus-rumusnya. Ya, jadi nanti kalau seperti ini, Bapak Ibu semuanya, tolong nanti A, B, C, D, E-nya bisa diganti dengan angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa diganti seperti itu? Nanti biar mudah dalam kita memasukkannya. Jadi kalau seperti ini kan nanti A, B, C, D kan seperti ini. Ya, misalkan saya ini aja nanti. Misalkan ini aja. Ini soal perjawaban. Katakanlah di jawaban saya tidak akan bisa membuat pangkat equation dan sebagainya. Misalkan saya nomor 3, saya simpan. Tadi saya kembali ke sini, saya upload. Saya cari nomor 3 ini, saya open, upload, close. Saya centang di sini, selection. Oke. Saya insert, oke. Berarti soal sudah masuk. Nah, di sini kita misalkan penggantinya misalkan A, B, C, D, E. Misalkan di sini B, saya masukkan. Nah, misalkan ini sebagai pengganti saja. Misalkan kan jangan nanti Bapak Ibu semuanya menggunakan A, B, C, D, E ya. Nanti bisa nanti kan ini nanti di anak itu A itu bisa nanti optionnya B bisa D dan sebagainya. Kalau bisa nanti ganti saja Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, dan Romawi 5. Nah, ini soalnya soal yang bergambar. Nah, kembali. Oke. Kita berarti tadi setelah sudah selesai kan tadi kita buat soal 3 soal. Di mana manajemen butuh soal, kalau sudah kita selesai, ini lengkap. Berarti ini tadi sudah selesai semua lengkap. Kalau yang di bawah ini kan 5 tapi belum input. Nah, ini lengkap. Kalau mau tambah, Bapak Ibu semua akan seperti ini. Karena apa? Karena tidak sesuai. Tadi kan soalnya 3, yang disajikan juga 3. Nah, kemudian kalau memperbaiki, tadi sekali lagi memperbaiki, klik perbaiki saja. Nah, seperti ini hasil yang sudah kita buat tadi. Oke, ini adalah cara kita membuat soal secara manual, tidak secara ekspor impor. Bagaimana kalau kita membuat soal secara ekspor impor? Ya, oke. Caranya adalah kita tidak boleh gabungan antara kita membuat soal, misalkan soalnya ada 60. Soal 60, 10 secara manual, 50 secara ekspor impor. Tidak bisa. Kalau ekspor impor semuanya harus ekspor impor, kalau manual semua harus manual. Berarti saya hapus ini. Saya coba lagi. Saya coba hapus. Nah, kita kembali ke manajemen. Oke. Perhatikan Bapak Ibu semuanya, di sini tadi soal yang disajikan 3, jumlah soal yang kita akan inputkan belum ada. Tadi pada waktu kita status di sini lengkap, upload tadi juga statusnya tidak aktif, tambah aktif, ya, set ini untuk memperbaiki. Nah, misalkan kita akan upload, misalkan secara upload. Oke, kalau kita secara upload, berarti Bapak Ibu semuanya harus mendownload template yang ada. Di sini template-nya adalah ini, Bapak Ibu semua harus download ini. Saya download misalkan. Download. Oke, download. Saya buka. Oke, saya buka. Kalau menemui seperti ini, Bapak Ibu semuanya,
Bapak Ibu semua harus di enable editing. Ya, sekali lagi jangan sekali-sekali Bapak Ibunya tidak mengedit. Ya, kalau tidak edit kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa ngetik. Harus kita enable editing, kita klik aja. Klik. Nah, oke. Bapak Ibu semuanya, ini template yang nanti kita buat ekspor impor. Perhatikan, di sini adalah nomor. Kalau Bapak Ibu semua misalkan tadi soalnya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti 3 soal. Ini adalah kolom pertanyaan. Kolom pertanyaan. Pertanyaannya misalkan tadi saya ngopikan di sini tadi. Yang mana tadi? Yang petotak ini tadi. Ini saya kopikan di Excel. Loh, kok panjang sekali? Bapak Ibu semua jangan khawatir. Nanti Bapak Ibu semua menggunakan namanya uret tag. Ya, klik aja uret tag. Nah, seperti ini. Gunakan cara uret tag ya. Jangan khawatir, lu murah-murah seperti itu. Kemudian nanti tadi jawabannya apa? Nah, misalkan misalkan 190 60 biar gak sama. Jadi jawabannya misalkan A. Nah, oke. Kemudian soal yang ketiga, yang kedua tadi kan berupa gambar. Ingat Bapak Ibu semuanya, gambar sudah kita siapkan, sudah kita upload duluan tadi seperti itu. Cara nguploadnya sama, cuma gambarnya saja kita upload dulu di folder tadi yang sudah kita buat. Upload itu semua aja dulu, gambar atau nanti belakangan saja. Ya, jadi nanti kita Bapak Ibu semuanya kita pakai script ini. Nah, kita pakai script ini. Perhatikan, saya terangkan. Script ini upload date tadi tempat kita apa namanya? Folder kita namanya selamat. Kemudian namanya apa tadi? Kita tadi nomor 2 ya. 2 PNG. Ya, oke. 2 PNG. Misalkan tadi saya sembarangan aja jawabannya. Di sini D. Kita kopikan lagi yang di sini. Yang nomor 2, nomor 3. Ganti aja ini nomornya. 3. Misalkan jawabannya E. Oke. Kita contohkan. Jadi tadi kita sudah buat. Nanti Bapak Ibu semuanya upload ke dalam folder, buat folder dulu seperti sama. Caranya sama tadi ya, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya kalau bisa nanti buat dulu atau belakangan saja nggak apa-apa, belakangan saja nggak apa-apa. Nanti kita buat, saya tampilkan dulu, saya upload dulu. Saya simpen ini filenya, save as. Saya simpen di mana misalkan? Saya simpen di folder sini aja, alamat ini. Nah, perhatikan save tipenya harus Excel 97 2003. Ingat tidak boleh Excelnya 2010, Excelnya harus 97 2003. Saya save saja. Ingat Excelnya 97 2003. Oke, coba kita choose file. File yang sudah kita buat tadi, ini klik open, upload. Perhatikan, tadi filenya kita sudah buat, upload. Perhatikan, jumlah soal yang disajikan 3, jumlah baris 4. Nah, kita kembali. Perhatikan, di sini tadi adalah lengkap. Kita lihat perbaiki, lihat soalnya yang sudah kita upload.
Nah, ini Bapak Ibu semuanya tadi. Sama kan? Antara tadi kita manual dengan kita menggunakan cara ekspor impor. Nah, ini caranya kalau kita Bapak Ibu semuanya lebih enak mana misalkan. Oh, mau menggunakan ekspor impor atau misalkan menggunakan cara yang manual. Nah, misalkan tadi, oh di sini tadi yang nomor 1 harusnya ada gambarnya. Bapak Ibu semuanya bisa edit ini. Bisa diedit sini. Misalkan gambarnya bawah. Oh ada gambarnya ini harusnya. Saya misalkan harus, oh ada gambarnya, tidak, misalkan ada gambarnya. Filenya itu ada gambarnya, misalkan saya ada gambar misalkan. Saya simpan nomor 1 kan. Ada gambarnya, harusnya ada gambarnya tadi. Loh, berarti Bapak Ibu semuanya insert lagi, ini misalkan di bawahnya, misalkan gambarnya di bawahnya, saya insert, terus, ini kan tadi saya upload, ini geser saja, kan nggak muncul. Upload, filenya di mana tadi? Oh ini kan kita menyisipkan tapi di belakang. Menyisipkan gambarnya itu belakang saja, nah, nggak di depan misalkan. Karena kita ingin cepat dulu soalnya masuk dulu. Saya upload, close, saya centang, saya masukkan, selection, insert, oke. Saya update. Oh, berarti soalnya tadi sudah tak sisipkan sebuah gambar di atasnya. Ini Bapak Ibu semuanya, cara kita membuat soal di CPT SMA 1 Bayi Kudus, di mana CPT ini akan kita gunakan untuk pelaksanaan PAS penilaian akhir semester tanggal 5 Juni 2020. Salah satu sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA dan sebagainya. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu semuanya kurang paham, bisa baca buku manualnya di sini, manual yang sudah saya kirimkan di grup WA. Mohon maaf, ini kemarin saya untuk manual untuk SMA lain. Bapak Ibu semua bisa baca di sini, mengulang-ulang lagi, membaca lagi, kira-kira manual yang kurang paham, misalkan kita buat, Bapak Ibu semua bisa buka-buka lagi. Cara saya cukup sekian, semoga bermanfaat sekali lagi, dan Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan CPT SMA 1 Bayi Kudus dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.